Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran Nahwu Shoroh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita belajar, kita di absen terlebih dahulu. Dimulai dari Cipto, Aisifa, Nabila, Reski, Hamdan, Sidik, Sinar. Ya, cukup. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kemudian pada pembahasan hari ini kita akan belajar dan kita akan membahas mengenai fi'lun. Sebelum Bapak mengajar materi mengenai fi'lun, Bapak akan uji terlebih dahulu pertemuan sebelumnya. Aisifa, apa pembahasan pertemuan sebelumnya? Ya, baik, pintar sekali. Coba diulang kembali, Rasid. Apa pembahasan materi sebelumnya? Oh ya, baik, pintar sekali. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang fi'lun, yang mana fi'lun adalah kata kerja. Silakan siapkan alat tulisnya, pulpennya, karena kita akan mencatat. Dan silakan menyimak apa yang ada di infografis. Ya, fi'lun adalah kata kerja, yang mana kata kerja adalah segala tindakan perbuatan. Kemudian untuk pembahasan kali ini mengenai fi'lun, yaitu terdapat 4. Yang pertama, fi'lun madi, fi'lun mudhari, fi'lun amr maupun fi'lun nahi. Dan yang pertama kita akan membahas yaitu fi'lun madi. Fi'lun madi secara pengertian adalah kata kerja untuk menyatakan suatu perbuatan atau aktivitas yang sudah dikerjakan. Dengan kata kuncinya adalah sudah. Sekali lagi mengenai fi'lun madi. Fi'lun madi adalah kata kerja untuk menyatakan suatu perbuatan aktivitas yang sudah terjadi. Adapun isim domir dalam fi'il madi itu ada 14. Ada yang ingat 14 isim domir? Silakan anak-anak. Ya, silakan Aisifah. Ya, tidak sekali. Ada lagi yang ingin menyebutkan 14 isim domir pada fi'lun madi? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, baik, pintar sekali. Mari kita sama-sama menyebutkan 14 isim domir yang terdapat pada fi'il madi. Yang pertama, huwa, huma, hum. Ya huma, huna, Bapak dulu, kemudian kalian ya. Yang pertama dari huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna.
antuma antum. Antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Anahnu. Ya, itu merupakan 14 isim domir yang terdapat pada fi'lun madhi. Baik, untuk pembahasan yang kedua mengenai fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Silakan simak baik-baik. Fi'lun mudhari' secara pengertian adalah kata kerja untuk menyatakan suatu perbuatan atau aktivitas yang sedang terjadi dengan kata kuncinya yaitu sedang. Sekali lagi, pengertian dari fi'lun mudhari' adalah kata kerja untuk menyatakan suatu perbuatan atau aktivitas yang sedang terjadi dengan kata kuncinya yaitu sedang. Baik. Kemudian adapun isim domir pada fi'lun mudhari' itu sama halnya dengan fi'lun madhi, yaitu terdapat 14 isim domir. Begitu. Kemudian adapun contohnya mengenai kata kerja atau fi'lun, ada yang ingin menyebutkan satu contoh mengenai kata kerja? Coba sebutkan dengan bahasa Indonesia saja. Dia sedang bekerja. Bekerja, oke. Bekerja merupakan kata kerja. Oke, kata contoh dari kata kerja bekerja adalah dalam fi'il madhi, yaitu ada yang tahu berarti silakan membuat kalimat mengenai kata kerja fi'lun madhi dengan kata kerja bekerja. Berarti saya sudah bekerja, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua mengenai fi'lun mudhari'. Ada yang ingin menyebutkan kata kerja lain selain bekerja? Silakan kita. Saya sedang makan. Saya sedang makan, berarti kata kerjanya adalah makan. Kata kerja makan jika membuat suatu kalimat mengenai fi'lun mudhari', yaitu menjadi saya sedang makan. Begitu. Kemudian langsung saja untuk pembahasan yang ketiga mengenai fi'lun amr. Silakan perhatikan. Fi'lun amr adalah kata kerja untuk menunjukkan suatu perintah atau pernyataan suatu pekerjaan di masa yang akan mendatang. Dengan kata kuncinya adalah perintah atau permintaan. Contoh kata kerjanya adalah makan. Jika makan menjadi suatu kalimat fi'il amr menjadi makanlah, kita sekali. Jika kata kerjanya minum, meminum, minumlah. Jika kata kerjanya adalah tidur, menjadi baik. Adapun isim domir yang terdapat pada fi'lun amr itu ada 6. Ada yang hafal isim domir yang terdapat pada fi'il amr? Ya, silakan Rizky. Ya, pintar sekali. Ada lagi yang ingin menyebutkan 6 isim domir yang terdapat pada fi'il amr. Angkat tangan. Ya, silakan Nabila sebutkan. Ya, baik, pintar sekali. Silakan Rudi, coba sebutkan 6 isim domir yang terdapat pada fi'il amr. Ya, pintar sekali. Baik, untuk pembahasan yang terakhir mengenai fi'lun adalah
fi'lun nahi. Fi'lun nahi secara pengertian adalah kata kerja larangan yang digunakan untuk menuntut seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan. Kata kuncinya adalah larangan. Contoh dari kata kerja tidur menjadi apa? Jangan tidur. Kata kerja meminum berarti jangan minum. Kata kerja makan berarti jangan makan. Baik. Adapun isim dhamir yang terdapat pada fi'lun nahi itu terdapat 6. Ada yang ingin menyebutkan 6 isim dhamir yang terdapat dalam fi'lun nahi? Silakan, Saifah. Anta, anti, antuma, antuna, antum, anti, ana. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan kalian catat dan tulis apa yang ada di Infocus. Silakan. Sudah selesai semuanya menulis? Sudah. Baik, jika kalian sudah menulis, pembahasan selanjutnya mengenai 14 isim dhamir yang terdapat pada fi'lun madhi. Baik, silakan perhatikan apa yang Bapak tulis di papan tulis. Simak baik-baik. Dimulai dari huwa umahum, hiya umahunna dan seterusnya. Untuk mengerjakan fi'lun madhi, kalian harus fokus akhir kalimatnya. Contohnya, fa'ala, akhir kalimatnya tidak ada, maka dari itu doroba. Jika huma, fa'ala, akhirnya ada alif. Seperti itu. Maka dari itu doroba berubah menjadi doroba. Selanjutnya isim dari hum yaitu adalah fa'alu, akhirannya adalah waw dan alif. Selanjutnya ada hiya, fa'alat, akhirannya ada tak mati. Selanjutnya isim hum, fa'alata, akhirannya ta dan alif. Selanjutnya hunna, fa'alna, akhirannya nah. Baik, silakan ada yang ingin menulis di papan tulis untuk mengerjakan satu soal mengenai fi'lun madhi. Angkat tangan. Ya, silakan. Rahayu, maju ke depan untuk mengerjakan fi'lun madhi. Ya, baik, terima kasih. Rahayu, silakan duduk. Baik, pintar sekali Rahayu mengenai huwa mahum, hiya, doroba, dorobu, dorobat. Selanjutnya ada isim huma, hunna, anta, antuma, antum. Ada lagi yang ingin mengerjakan papan tulis? Ya, silakan sini.
maju ke depan untuk mengerjakan soal. Ya. Terima kasih. Sini silakan duduk. Mari kita simak kembali mengenai isim huma. Huma fa'alata menjadi dorobata. Kunna fa'alna dorobna. Anta fa'alta dorobta. Antuma fa'altuma menjadi dorobtu. Antum fa'altum darabtu. Untuk terakhir, silakan yang ingin ke depan untuk mengerjakan soal. Ya, silakan Rudi maju ke depan untuk mengerjakan soal. Ya, terima kasih Rudi sudah mengerjakan. Mari kita simak terakhir, yaitu isim anti fa'alti dorobti. Isim antuma fa'altuma menjadi Dorobtuma. isim antuna fa'altunna menjadi Dorobtuna. isim ana menjadi fa'altu menjadi Dorobtu. nah, yaitu fa'alna menjadi. Dorobna. Baik, mungkin cukup sekian materi pembahasan mengenai fi'lun. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dan kita akan membahas mengenai isim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
alhamdulillah pembahasan pada hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai isim. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena di dalam hadis kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam memiliki kesalahan, sebaik-baiknya kesalahan ialah yang senantiasa bertobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.